Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Budik Sadayu, NPM saya 24120058. Saya dari kelas 3C, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Asahan. Baik, di sini saya akan membuat aplikasi data warga Dusun 4 menggunakan Java NetBeans yang bisa berbasis dengan database MySQL. Oke, mari kita buat sama-sama. Untuk sebelumnya, di sini pastikan teman-teman udah memiliki SMPP. Di bagian sini itu kita startkan. Ini karena aku udah start ya, baru di MySQL juga kita start. Nah, terus untuk di sebelah di tombol ini tuh ada yang namanya admin, boleh kita klik. Nah, maka di sini akan muncullah database kita, ya kan? Nah, aku buat nama database-nya itu tes. Sorry agak lama. Nah, di bagian tes ini ada namanya ini tuh apa namanya ya, kayak tabel ya. Nah, di sini aku namanya buatnya biodata. Nah, boleh kita klik. Oke. Nah, di sini udah ada database yang pernah aku inputkan menggunakan Java NetBeans. Langsung kita masuk ke Java NetBeans-nya. Oke, di sini aku udah buat nih desainnya seperti ini. Data warga Dusun 4 yang isinya itu nik, nama, telepon, alamat, sesuai ya dengan yang di localhost, ya kan? Nik, nama, telepon, alamat. Baik, setelah itu untuk memasukkan codingannya, kita boleh klik sebelah kiri ini. Sebelumnya teman-teman pasti udah tahu ya bagaimana cara buat aplikasi itu tadi, kan, bentuk kayak gitu. Baru bagaimana juga cara untuk mengoneksikannya. Nah, di saat kita kan ini tuh ada di sini kan ada bagian tes ya. Di sini tuh yang untuk bagian ini, baru yang koneksi database-nya itu yang ini. Nah, koneksi database ini di mana isinya itu di bagian sini tuh, di bagian sini. Nah, kita isi sesuai dengan yang di sini, teman-teman. Yang di sini. Nah, ini kan kita buat namanya tes ya. Nah, maka yang di Java NetBeans di bagian sini itu kita buat sesuai dengan isinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada import Java SQL bintang koma import Java, kan. Setelah itu di bagian untuk codingannya ya kan. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada page form, baru ada import Java, ya kan. Default table model from data, mana sesuai ya, di sini kita buat. Setelah itu ada public statement st dan public result rs. Ini untuk apa ya namanya, inisial gitu aja ya teman-teman, untuk menggabungkan tabel itu tadi gitu, bisa berbasis ya kan. Nah, di sini ada public from data in competence, di mana
Nah, di sini ada untuk tampil data supaya nanti apabila outputnya dia tampil gitu data yang kita inputkan. Setelah itu ada private void bersih. Ini bersih itu supaya di saat kita klik seperti ini, bentar ya teman-teman. Agak lembut ya. Nah, agar di saat kita klik seperti ini, nah dia itu akan tampil gini guys ya, akan tampil, nah seperti ini. Nah, oke, bisa lihat ya. Setelah itu di sini kita set text kan, ya kan? Set text tuh untuk supaya dia apa ya namanya, data yang kita inputkan tuh keluar gitu, bukan yang kita masukkan gitu, hasil keluarannya gitu. Baru di sini ada sifat. Baru di bagian cari data gitu kan, di bagian ini tuh dia muncul nih yang namanya from bintang ya kan, mau cari. Baru di mana sih nick, nama, telepon, alamat keluar gitu guys. Baru sesuai lah dengan tabel data kan. Baru untuk tampil datanya sama juga supaya si ini tuh si yang kita inputkan ini tuh akan muncul gitu di tabel ini gitu. Nah, itu harus sesuai yang di bagian sini itu harus sesuai dengan di database localhost. Nah, begitu udah kan, baru di sini teman-teman bisa lihat ya. Sini objek datanya dimana RS itu tadi inisial ya, perkenalan gitu. Get straight di nama telepon, baru modelnya ada the raw itu data, misalnya di kita batalkan. Nah, kan bersih nih ya. Kita klik di sini, kita masukkan nicknya atau dulu namanya Desi. Kita buat teleponnya, alamatnya kita buat Sumber Padi. Nah, di sini gitu kan. Nah, di sini tuh otomatis tersimpan gitu. Oke, data berhasil disimpan ya. Nah, sini teman-teman bisa lihat ya, di sini data berhasil disimpan. Dia kan, dia muncul. Oke. Setelah itu di saat kita inputkan data gitu kan, inputkan data, apabila salah satu dari yang keempat ini ada yang kosong, itu dia nggak bisa guys. Contohnya kayak gini deh. Nah, seperti ini kan ya. Nah, data tidak boleh kosong gitu. Jadi si alamat ini juga harus diisi. Nah, gitu. Oke. Setelah itu kita buat G option pen ini, so match dialog ini. Maaf dik sudah ada supaya tidak ada kesamaan ya gitu, kesamaan antara di keluarga satu dengan di keluarga yang lain. Contohnya gini deh, kita buat di sini udah ada ya 121 tuh 2 Oke, namanya kita buat walaupun HP-nya bisa berbeda tapi nicknya sama gitu ya kan. Intinya kalau nicknya sama aja lah gitu. Nah, di sini dia terjelas tuh bahwasanya maaf nick sudah ada. Jadi supaya tidak ada kesamaan ataupun apa ya namanya, kopas gitu ya, plagiat gitu tuh nggak ada.
Oke. Di sini tadi udah ya, teman-teman bisa lihat data berhasil disimpan. Nah, untuk di bagian update biodata seperti nama, telepon, baru alamat, baru dik, di sini supaya si yang mau kita ubah tuh tadi bisa gitu, supaya bisa terupdate gitu dengan yang baru gitu. Baru ada di sini tabel data ya ini, supaya dianya juga muncul nih berdasarkan 1, 2, 3, dia di kayak muncul gitu di sini. Nah, di sini ada di button simpan itu tadi ada bisa diubah gitu kan, apabila kita klik seperti ini kayak gini, nah itu bisa diubah. Nah, tapi kalau dia kosong baru kita isi, di sini kan bacaannya simpan ya. Tuh. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Contoh kayak silakan pilih data yang akan dihapus gitu kan. Data ini akan dihapus, lanjutkan konfirmasi. Mari kita coba ya. Kita di sini akan menghapus si yang ini, misalnya ya. Kita akan hapus, kita bisa klik hapus. Nah, data ini akan dihapus, lanjutkan yes. Data berhasil dihapus. Nah, maka di sini dia tidak akan muncul lagi. Dan maupun di database nanti, dia juga nggak akan muncul. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nggak akan muncul gitu. Nah, baru setelah itu udah selesai sih. Dah. Teman-teman, kalau ada yang kurang paham boleh dikasih tahu ya di kolom komentar. Oke, untuk codingannya nanti aku cantumkan di deskripsi ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.